Semua perempuan pasti mempunyai potensi masing-masing, mempunyai skill masing-masing, tinggal kesempatan. Seorang perempuan organisasi itu tidak boleh melupakan fungsi dan kodratnya sebagai seorang istri dan wah, luar biasa ya. Sehebat apapun, Betul. gitu. Karena ridhonya Allah, ridho suami. Perempuan itu kan satu keindahan yang harus dirawat. Betul. Harus, saya setuju itu bahwa perempuan itu adalah satu keindahan. Bukti keindahan Allah menciptakan keindahan itu adalah wanita. Saya setuju sekali. Welcome to podcast KPU Corner. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman pemilih, kembali bersama saya Heri Setiawan, dan kali ini kita berbincang dengan tamu undangan kami KPU Kabupaten Bogor, yaitu Ketua Gabungan Organisasi Wanita Kabupaten Bogor, Ibu Hajah Lilis Hayatun Nafsiyah. Selamat datang Bu Hajah Lilis. Saya panggilnya Bunda Lilis aja ya. Iya. Terima kasih Mas Heri. Iya, dan Ketua GOW Kabupaten Bogor ini adalah ketua yang sudah menjabat sejak 2019 ya Bunda Lilis ya. Oke. Sebelum kita ngobrol teman pilih dengan tamu undangan kita pada kali ini, saya akan bacakan sedikit tentang biodata beliau. Sebenarnya sudah tersaji depan saya ini. Nama beliau adalah Bunda Hajah Lilis Hayatun Nafsiyah, lahir di Bogor 6 Januari 1969. Ini baru ulang tahun nih kayaknya nih Bunda Lilis nih. Ya perempuan ya, pasti karena ketua gabungan organisasi wanita nggak boleh laki-laki, harus wanita. Nah, kemudian Islam dan menikah, kemudian tinggalnya di Cimanggu, Desa Cimanggu 2. Alamat KTP-nya di Desa Cimanggu 2, RT 3 RW 5, Kampung Gedong, Kecamatan Cibung Bulang. Dan alamat kantor GOW, kalau teman pemilih mau bersilaturahmi ke GOW, itu di Gedung Korpri, lantai 2, Jalan Nyaman, Komplek Pemkab Bogor, di Cibinong. Dan pekerjaan hari ini yaitu Ketua Umum GOW Kabupaten Bogor. Selain Ketua GOW juga ada juga di profilnya ini, beliau juga menjabat sebagai Ketua Forum Kabupaten Bogor Sehat. Kemudian juga Ketua Wanita Persatuan Pembangunan Kabupaten Bogor, dan dulu di Paskibra, pengurus Paskibra tahun 1987. Selain itu beliau juga punya pekerjaan sebagai owner Bunda Mart and Laundry dan juga Direktur PT Amanah Kerja Indonesia. Ini luar biasa sekali Bunda Lilis nih. Saya bacakan profil Bunda Lilis. Bunda Lilis, bisa diceritakan GOW itu sebenarnya apa sih, dan bagaimana, lalu aktivitasnya apa saja sebenarnya? Silakan. Terima kasih Mas Heri. Luar biasa GOW diundang ke sini. GOW adalah gabungan organisasi wanita yang anggotanya adalah organisasi-organisasi tentu saja wanita yang terdiri dari beberapa unsur. Ada ormas, ada profesi, dan ada juga struktural. Dan 60 organisasi hari ini tergabung di dalamnya. Gitu. Dengan aktivitas atau kegiatan yang luar biasa, karena bagaimana kami ingin meningkatkan potensi para perempuan Kabupaten Bogor, memberikan pelatihan-pelatihan dan edukasi-edukasi supaya para perempuan Kabupaten Bogor lebih maju, lebih tergali kreativitasnya. Dan ini anggotanya ada 60 organisasi ya Bunda Lilis ya. Dan itu dari berbagai macam latar belakangnya itu? Alhamdulillah sekarang sudah 60 organisasi, tentu saja berbagai latar belakang, yaitu ada yang ormas, dari ormas, dari fungsional dan struktural. Oke, kalau fungsional itu mungkin seperti apa tuh gambaran organisasinya? Kalau dari fungsional, misalkan dari guru-guru. Guru, oke. Profesional berarti, profesi ya? Profesi. Jadi ada IGRA, ada Himpaudi, IGTKI, IBI, ya, bidan ya? Ya. Terus kalau dari ormasnya semua ada dari ormas partai, semua partai masuk. Yang perempuannya ada WPP, diantaranya KPPG, PIRA. Terus perempuan PKS, terus Gerindra ya, semua partai ya. Partai ada. Mungkin kalau nanti ada partai baru juga bisa gabung juga ya, yang perempuannya boleh. Yang perempuannya ya. Perempuannya boleh. Dan selain itu yang struktural tuh yang seperti apa ya Bunda? Struktural seperti
DWP, DWP, Dharma Wanita Persatuan masuk juga. Oke. Terus dari yang apa? Yang TNI, Kejaksaan, Persit itu ada di sini, Kejaksaan juga ikut. Itu dari struktural, fungsional atau Iya. ormas? Struktural. Oh, struktural. Oke. Berarti mungkin kalau ada organisasi yang memang dia segmentasinya di perempuan, Iya. itu semua bisa gabung di GOW ya. Syaratnya hanya mempunyai ADART dan sekretarian serta susunan organisasi saja. Oh, 3 hal itu ya. Ini buat Punya teman ADART. pemilih yang punya organisasi bergerak di bidang perempuan, yang penting punya ADART, punya susunan pengurus dan punya sekretariat, bisa gabung di gabungan organisasi wanita. Dan mudah-mudahan bisa memberi kontribusi yang luar biasa gitu ya. Betul. Bisa diceritakan enggak pertumbuhan organisasi yang tergabung di GOW ini? Siap. Awal dulu sih mungkin sedikit ya, pas pertama kali gabung. Tapi alhamdulillah karena kegiatan GOW mungkin memberikan manfaat karena kami adalah wadah. Kami juga sering mengadakan pelatihan-pelatihan untuk beberapa organisasi yang tergabung di dalamnya. Misal ada latihan dasar kepemimpinan, terus meningkatkan potensi peran perempuan untuk meningkatkan ekonomi rumah tangganya, misalkan pelatihan. Karena kami bekerja sama dengan dinas instansi lain, misalkan dengan DLH, Dinas Lingkungan Hidup, bagaimana kita sebagai para perempuan bisa meningkatkan potensi diri dengan mengolah kegiatan-kegiatan kita di rumah tangga, karena kan perempuan itu sebagai garda terdepan ya, baik di rumah tangga, baik di lingkungan lainnya. Juga pelatihan-pelatihan yang bersifat pendidikan, bagaimana kita kemarin ketika di masa pandemi, pendidikan parenting terhadap anak, bagaimana mendidik anak di masa pandemi. Terus pelatihan edukasi banyak hal yang GOW kerjakan dengan beberapa organisasi lainnya. Dan pastinya itu diikuti oleh semua organisasi yang tergabung di GOW ini ya, Bu? Iya, kami mengundang perwakilan, misalkan ada 60, mengundang 1 orang. Kalau masa pandemi kan terbatas ya, hanya perwakilannya aja 1 orang di tiap organisasi. Tapi kalau misalkan secara online mungkin bisa banyak ya? Banyak, Pak. Kemarin ketika belum pandemi di 2019 kita mengadakan latihan public speaking. Itu diikuti oleh semua organisasi dengan beberapa sesi. Jadi ada 3 hari berturut-turut kita mengadakan. Terus kita juga mengadakan tidak hanya organisasi tapi isi kepala desa kemarin ada pelatihan public speaking, tentu saja melalui organisasi tersebut. Misalkan ada di wilayahnya ada isi kepala desa, silahkan ikut pelatihan public speaking, karena kan isi kepala desa itu harus mendampingi suaminya. Banyak hal atau banyak kegiatan yang kita lakukan. Pelatihan juga ada, pelatihan untuk bagaimana supaya para perempuan tampil lebih cantik, lebih menarik. Pelatihan beauty class kita kerjasama dengan Wardah. Beauty class juga ada. Terus pelatihan membuat anyaman-anyaman, konektor segala macam, banyak hal yang dilakukan. Ya? Tapi yang saya agak menggelitik ini, Bu Dalis, kalau itu istri kepala desa juga, ini istri kepala desa yang pertama atau semuanya gitu? Jangan-jangan ya, bercanda aja dulu. Pasti yang pertama gitu ya. Nah, selain itu, ini kelihatan juga nih dampak dari public speaking-nya nih. Ini seperti ketua GOW ini luar biasa cara bagaimana menyampaikannya nih, mengalir begitu, Bu Dalis ya. Artinya memang pelatihan-pelatihan itu benar-benar bermanfaat oleh para anggota dan juga para pengurus ya, Bu Dalis ya. Karena kan setiap perempuan itu pasti punya potensi. Iya. Potensi itu kan harus digali, harus terus digali, harus terus dikembangkan gitu. GOW itu merupakan wadahnya, bagaimana perempuan itu bisa bersama-sama menggali potensi dengan GOW. Berarti ini memang tidak hanya menambah wawasan, tapi juga skill. Keterampilan teknis gitu ya, dan juga meningkatkan keterampilan teknis yang sudah dimiliki ya. Misalnya kalau di IGRA itu guru Raudatul Atfal misalnya, itu cara mengajarnya lebih baik lagi gitu ya, Bunda ya. Oke. Dan itu juga selain difasilitasi oleh IGRA juga difasilitasi oleh GOW juga. Betul. Oke. Apakah itu juga membuat sinergitas ya menjadi satu formula paduan yang menarik ini, Bunda ya, dari berbagai macam lintas organisasi gitu ya? Karena Bunda ketika menjadi ketua GOW sudah mengingatkan kebersamaan. Kita adalah super team.
Iya. bukan superwoman, tapi kita ada tim yang hebat. Bagaimana GOW mengakomodir dan merangkul menjadi komunikator dan menjadi koordinasi untuk semua organisasi tersebut. Jadi kalau misalkan kami mengadakan kerjasama dengan salah satu bank BJB misalkan terkait untuk meningkatkan penghasilan keluarga atau meningkatkan UMKM, kan di situ ada organisasi-organisasi yang di bidang ekonomi, misalkan IWAPI kan tergabung juga dengan GOW Perwira atau pelaku-pelaku UMKM lainnya, itu bagiannya kami GOW mengajak perempuan-perempuan yang di bidang itu. Oke. Kalau misalkan pelatihannya kerjasamanya dengan dinas pendidikan, pelatihan-pelatihan mengenai parenting misalkan tadi atau skill lainnya, kami mengajak yang di bidang pendidikan. Itu tanahnya. Karena ada 6 ketua. Kalau saya kan ketua umum, 6 ketua, ada ketua bidang pendidikan. Bidang pendidikan itu yang jadi panitia pelaksananya nanti. Jadi setiap ketua mempunyai peran dan fungsi masing-masing untuk mengajak dan mengakomodir semuanya menjadi satu kesatuan dan kekuatan bagi kita. Kalau 6 ketua itu apa saja ketua bidangnya itu? Ketua bidang OKK organisasi, ketua bidang ekonomi, pendidikan, politik, hukum, dan sosial budaya. Wah, luar biasa, ada 6 dan Bunda Lilis ini hafal semuanya. Hafal dong, harus hafal. Karena emang Bunda Lilis kalau dalam musik klasik itu adalah seorang konduktor. Jadi bisa mengorkestrasi antara pemain biola, pemain bass, pemain gitar, pemain drum gitu ya, menjadi satu paduan musik yang menarik gitu biasa, ya. Betul. Nah, ini luar biasa soal GOW ini ya, dan memang potensinya kalau dilihat dari 60 organisasi yang tergabung dalam GOW, berarti jumlah keanggotaannya kira-kira berapa, Bunda? Kalau satu organisasi ormas aja misalkan, kayak organisasi KPPG, PPP, PIRA, pasti kan mereka sudah ke desa-desa, ke ranting-ranting. Kalau misalkan contoh satu organisasi, ini kita bicara ormas dulu ya, karena yang lebih banyak ormas. Ormas. Misalkan satu organisasi itu di kecamatannya punya 20 pengurus atau 25 kali 40 kecamatan udah 1.000. Itu tingkat kecamatannya saja untuk satu organisasi. Belum ke baru satu kecamatan itu ya? Tingkat kecamatan 40 jadi 1.000 itu untuk satu organisasi. Belum ke rantingnya. Bayangkan kita 400 sekian desa. Pasti desa punya desanya itu misalnya taruhlah satu desa 15 kali sekian. Sudah berapa? Berarti udah itu bisa, dari satu. Bisa sampai 1-2 juta, 3 juta orang gitu gabung di GOW ya? Bunda Lilis ya? Luar biasa ini. Sebagai sebuah kekuatan politik, ini luar biasa di GOW ini. Jadi sangat potensial. Sangat potensial. Dan juga kami di KPU merasa berkepentingan sekali untuk bekerja sama dengan GOW, khususnya dalam melakukan edukasi literasi pemilu dan demokrasi gitu ya, Bunda ya. Memang itu yang diperlukan untuk bagaimana kita juga paham. Saya sangat senang sekali diundang ke sini menambah wawasan kami. Insya Allah nanti akan disampaikan kembali kepada anggota untuk bahwa yuk kita nanti akan mengundang KPU untuk memberikan edukasi kepada organisasi-organisasi yang tergabung di GOW. Karena memang tidak hanya, walaupun kami memang insya Allah nanti saya akan dengan Budian. Budian kan memang ketua bidang politik ya. Bidang politik. Jadi ranahnya beliau nanti yuk undang KPU untuk memberikan edukasi kepada para perempuan-perempuan Kabupaten Bogor. Jadi lebih simpel, lebih mudah. Ini jadi tidak usah capek ke ini gitu. Jadi ada wadahnya. Daya jangkaunya lebih dekat gitu ya, tapi juga mencakup keseluruhan gitu ya, Bunda ya. Keterwakilannya sudah. Ini luar biasa sebenarnya dan GOW ini sekarang ini aktif juga dalam melakukan kegiatan-kegiatan sosial selain meningkatkan kapasitas skill, keterampilan dan ini ya. Nah, aktivitas sosialnya bisa diceritakan apa sih? Karena kita juga punya ketua 6 bidang sosial budaya keagamaan. Ketika ada bencana-bencana, kita tidak mengharapkan bencana sih ya. Tiap bulan juga kita ada pengajian bulanan. Di situ kita disisipkan juga dengan santunan rutin dari organisasi. Jadi tiap organisasi itu membawa utusannya, anak yatimnya untuk bergilir. Jadi 60 organisasi itu insya Allah akan kebagian. Itu untuk yang rutin ya, yang tiap bulan gitu. Tapi kalau misalnya ada kegiatan-kegiatan yang memang memerlukan kami untuk segera memberi bantuan, GOW selalu sigap dan selalu siap untuk
datang. Wih, luar Kemarin biasa. waktu di Sukajaya, waktu Iya. di beberapa kita kan Titik ya, mudah-mudahan betul. sekarang tidak ada lagi deh. Ya, mudah-mudahan bencana ya. apapun, tapi insya Allah GOW selalu siap sedia untuk memberikan Iya, bantuan-bantuan ya bantuan. kepada warga yang Ya. terkena bencana. Kemarin juga kita mengadakan pelatihan dengan BPBD Oh, BPBD, terkait oke. keluarga tanggap bencana. Oke. Itu bagaimana para perempuan dilatih untuk ketika ada bencana, nauzubillah min dzalik, kita kan tetap mengantisipasi Iya, harus betul. ya. Betul. Ketika ada bencana, keluarga itu sudah sigap bagaimana caranya menyelamatkan anak-anak, orang tua yang lumpuh, Oke. ada yang sakit. Jadi kami sudah memberikan edukasi kepada para ketua organisasi atau para anggota organisasi masalah itu. Gitu. Oke. Di- Berarti kalau misalnya ada bencana nih, kira-kira ibu-ibu rumah tangga di rumah ini Sudah sigap. yang pertama diselamatkan itu apa dulu itu? Orang tua yang Orang- kalau misalkan ada yang sakit, kita Oke. menyiapkan yang sakit itu kemarin Iya, tuh iya. pelatihannya bagaimana ketika ada bencana terus di keluarga kita ada yang sakit Oke. atau ada yang manula yang sudah Iya, tidak iya. bisa jalan gitu. Iya. Bagaimana cara membawanya, cara menyelamatkannya itu diajarkan. Oh, diajarkan. Iya. Berarti bukan harta benda dulu ya yang diselamatkan. ya, Bu? Bukan dong, nyawa dulu. Yang nyawa dulu ya, Iya. yang hidup dulu. Saya kira harta benda sertifikat tanah atau ini gitu, TV gitu. Makanya kan sudah ada tas yang Oke. memang Oh, itu semuanya terkumpul di situ. terkumpul di situ. Iya. Jadi itu tas itu harus memang sudah Selalu. standby gitu. Iya, Jadi kalau ada gitu, ada udah apa-apa. langsung digendong udah ada tuh di dalamnya. Iya. Semua peralatan sudah Ijazah ada, anak ada gitu ya, semuanya. ijazah kita gitu ya, Itu sih benar-benar. antisipasi, kadang-kadang kan kita suka lengah ya, lupa di mana nyimpennya. Iya, benar sekali Bunda. Itu luar biasa itu. Berarti memang dengan GOW ini para wanita, para ibu rumah tangga, Iya. perempuan di Kabupaten Bogor ini benar-benar diharapkan benar-benar punya kualitas yang berbeda ya Bunda ya. Skillnya ditingkatkan lagi, potensinya ditingkatkan lagi, karena memang semua perempuan pasti mempunyai potensi masing-masing, punya skill masing-masing, tinggal kesempatan Oke. atau memang belum mempunyai wadah atau sarana. Jadi kami GOW ingin semua para perempuan Kabupaten Bogor itu menjadi pintar, istilahnya mempunyai manfaat dan rasa percaya dirinya tumbuh. Oke. Jadi kita tidak melulu melakukan kegiatan yang bersifat seremonial, tapi Iya. kami juga langsung ketika ada hal memang yang harus kami terjun ke lapangan, kami lakukan itu. Ini mungkin juga ada pertanyaan saya menggelitik nih, karena ini soalnya ibu rumah tangga dan ibu-ibu nih. Ada juga nggak pelatihan bu merawat suami gitu misalnya? Itu udah kewajiban. Udah kewajiban ya? Nggak usah dilatih lagi, itu sudah naruri. Seorang perempuan organisasi itu tidak boleh melupakan fungsi dan kodratnya sebagai seorang istri dan wah luar biasa ya. sehebat apapun Betul betul. gitu. Karena ridhonya Allah, ridho suami. Oke, benar-benar. Jadi saya selalu berusaha menyampaikan kepada teman-teman ini, atau teman-teman juga foto dulu dengan saya nih, dengan Bunda nih. Oke. Karena memang sebenarnya kita bisa diberi kepercayaan oleh suami itu sesuatu yang luar biasa. Iya. Dan kepercayaan itu jangan disalahgunakan. Oke. Insya Allah kalau kita berjalan di rel yang lurus, walaupun badai atau angin itu pasti Iya, ada, tapi betul. yakinlah bahwa kita berjalan di rel yang lurus, insya Allah tidak akan ada apa-apa. Oke, mungkin satu kata kali ya Bunda ya. Percaya gitu ya Bunda ya. Percayakan Apalagi bahwa sekarang ini kan komunikasi aman. gampang. Iya, benar. Bisa video call. Bisa video call membukti ini benar kan ya ikut organisasi gitu ya Bunda ya. Jadi bukan dengan apa atau Iya, siap. sedang apa begitu ya. Luar biasa. Berarti saya tahu soalnya tadi tergelitik dengan satu pernyataan Bunda tadi, ada pelatihan beauty Class. beauty class. Iya. Itu seperti apa tuh Bunda tuh? Latihan beauty class itu Beauty bagaimana class. kita meningkatkan perempuan itu kan satu keindahan Oke, yang harus betul. dirawat. Betul. Harus, Saya setuju itu bahwa perempuan itu adalah satu keindahan. Bukti keindahan Allah menciptakan keindahan itu adalah wanita. Perempuan, Saya betul. setuju sekali itu. Dan itu harus dirawat. Dalam upaya merawat itu kan harus diberi pelatihan ya. Maksudnya kita harus bisa menyesuaikan bagaimana pakaian kita ketika kita pergi ke suatu acara, Iya. bagaimana kita ketika walaupun kita di dapur atau di rumah, Iya. tetaplah berpenampilan. Di kasur nggak disebutkan itu Bunda? Itu sudah jadi Sudah pasti gitu sudah ya. pasti. Jadi tetaplah minimal kebersihan badan dijaga Oke, gitu. betul. Itulah bagaimana perempuan itu jangan diatur oleh waktu, tapi kita yang mengatur waktu. Harus bisa mengatur waktu antara ketika kita di rumah, di Ya. luar, terus bagaimana ketika kita berkegiatan. Insya Allah dengan kita bisa mengatur waktu, semua bisa terkendali dengan baik.
Oke, nah ini maksud saya nih, ini pernyataan terakhir Bunda Lilis nih, terkendali dengan baik. Itu maksudnya seperti apa itu? Bisa dijabarkan lah ya? Kita kan seorang perempuan organisasi, betul. tentu pasti di rumah aktivis gitu lah, katakanlah Bunda ya, aktivis perempuan gitu ya. Kegiatan yang banyak lah gitu istilahnya. Betul. Tentu kita sebagai seorang perempuan, sebagai seorang ibu, sebagai seorang istri sudah tahu nih besok kegiatannya apa. Misalkan pasti sudah seorang perempuan itu sudah mempersiapkan. Oh nanti malam nih anak, kalau saya sih kan sudah bebas ya. Anak buku saya sudah 24 tahun. Oh iya. Sudah tidak inilah udah tidak mau repot punya cucu gitu. jangan-jangan Udah punya cucu. Udah punya cucu. Iya. Untuk ibu-ibu yang masih muda, Bunda suka menyampaikan berbagi pengalaman lah waktu Bunda masih punya anak kecil-kecil gitu. Bagaimana kita sebagai seorang ibu mau siapkan dulu nih, mau goreng ayam udah diungkep, udah siap, udah disiapkan. Jadi pagi-pagi kita bangun jam 4 atau setengah 5 sudah menggoreng, siapin sarapan. Insya Allah bisa. Gitu. Jadi kita memanage waktu, bukan waktu yang mengatur kita, tapi kita yang mengatur waktu. Waduh, luar biasa, benar-benar. Ini GOW ini saya baru ini nih mendapatkan pencerahan luar biasa nih, bahwa ini tidak hanya skill seorang wanita, seorang perempuan, tapi dia yang di keluar, yang nampak gitu, yang memang menjadi profesinya, aktivitasnya, tapi juga soal di dalam rumah tangga, di rumah begitu ya, yang juga dibina, dijaga begitu ya, ditingkatkan kualitasnya ya, termasuk tadi beauty class gitu ya, dan itu luar biasa itu Bunda Lilis. Dan saya mau masuk nih ke poin kita soal pemilu, demokrasi dan KPU juga ya. Mungkin kira-kira dengan banyaknya organisasi yang tergabung dalam GOW ini menjadi sarana edukasi yang efektif dan efisien untuk melakukan peningkatan kualitas demokrasi di Kabupaten Bogor. Nah, kira-kira apa kira-kira yang GOW yang akan bisa lakukan untuk meningkatkan kualitas demokrasi di Kabupaten Bogor? Ini sinergitas yang harus diperlukan ya, yang harus dikerjakan antara GOW dengan KPU. Bagaimana kita harus memberikan edukasi kepada para perempuan khususnya, apalagi di pedesaan. Dengan adanya GOW, kan GOW perwakilan dari beberapa organisasi yang di bawahnya mereka mempunyai kaki-kaki atau mempunyai jejaring. Jejaring sampai. Jadi mempunyai jejaring. Jadi harus dikasih pemahaman, dikasih edukasi dengan nanti ada sinergitas kita. Sinergitas kami dengan GOW, jadi kami juga akan mengundang untuk diberikan pemahaman kepada para perempuan itu. Karena kan sekarang pemahaman tentang pemilu juga masih kurang. Betul. Masih kurang. Mudah-mudahan sih akan meningkat terus ya. Amin gitu. Supaya lebih jangan sampai termakan berita-berita hoax yang tidak benar. Benar jadi sekali. Edukasi itu harus gini loh, pemilu itu seperti, jadi jangan hanya edisi 5 tahunan. Jadi harus mulai dari sekarang nih. Supaya keinginan partisipasi pemilih juga lebih banyak lagi, terutama di pedesaan. Kalau yang di perkotaan sih atau penggiat organisasi sih sudah biasa ya pasti. Tapi kan yang di pedesaannya ini. Tugas kami semua untuk bagaimana harus lebih turun ke bawah menyampaikan semuanya. Memang kalau potret pemilih perempuan di Kabupaten Bogor itu memang masih di bawah dari pemilih laki-laki. Nah, kira-kira dengan edukasi yang sampai ke tingkat desa tadi untuk datang ke TPS menggunakan hak pilihnya, apakah kira-kira GOW akan mampu melakukan bisa mobilisasi itu kira-kira selain apa yang sudah KPU lakukan misalnya kira-kira. Nah, Bunda Lilis kira-kira yakin enggak misalnya itu bisa dilakukan oleh KPU, GOW, kemudian organisasi yang lainnya gitu? Betul. Yakin bisa. Yakin bisa, karena kan seperti vaksin, seperti posyandu itu kan oleh perempuan. Bagaimana kita mendatangi door to door? Kita kan punya kader-kader di bawah. Setiap organisasi itu pasti ada kadernya. Kita turun saja ke bawah, istilahnya mengajak partisipasi mereka untuk di pemilu nanti aktif, untuk datang ke TPS untuk sebenarnya ini masalah edukasi atau masalah mengajak aja gitu, mengajak terus menerus kepada mereka yang di bawah, seperti vaksin juga kan semua door to door ini bekerja sama. Akhirnya kan tercapai nih pencapaian vaksin ini. Tapi memang kita tuh harus lebih sering atau harus lebih sering didorong lah di edukasi gitu. Insya Allah kita bisa lah. Sering turun ke bawah artinya. Sering turun ke bawah. Ini luar biasa, berarti Bunda Lilis ini jam istirahatnya berapa lama di rumah ini? Kalau misalnya aktivitas kegiatan, maksud saya begini, di rumah itu bagaimana mengatur waktu antara aktivitas organisasi yang demikian padat, 435 desa dan kelurahan di 40 kecamatan,
dan juga waktu bersama keluarga misalnya, itu bagaimana mengaturnya, Ya. Bunda? Sebenarnya kan kita yang mengatur waktu, Oh, bukan oke. waktu yang mengatur Iya, kita. saya kurang menyimak tadi pernyataan. Jadi ketika kita sudah bisa mengatur waktu, insya Allah akan ada waktu itu untuk keluarga, Oke. untuk organisasi, Iya. untuk turun ke bawah. Jadi simple. Jadi karena kalau saya sih mungkin anak-anak sudah besar ya, Iya, paling di betul. weekend Iya, gitu betul. sesekali lah Iya, gitu iya, kita iya. makan bareng, Iya, walaupun betul. cuma di sederhana, atau kita liwetan bareng di rumah. Iya. Quality time yang penting kan Quality itu ya. time bersama keluarga, bukan ya. bukan masalah seringnya waktu gitu. Iya, iya, betul. Bersama, tapi bagaimana kita memanfaatkan waktu yang singkat menjadi waktu yang berkualitas. Berkualitas ya, Tuh, termasuk seperti itu. bersama suami gitu Iya ya. dong, itu apalagi itu. Apalagi ya, mungkin lebih intens lagi gitu ya. Karena sama-sama sibuk ya, beliau Iya. juga kan tidak mau diekspos, beliau punya kegiatan sendiri. Oke. Karena ASN juga kan masih mengajar Oke, di jadi- satu sekolah, jadi Ya. beda ini. Iya benar, beda ini aktivitas ya Iya. Bunda ya, gitu ya. Seperti Dan itu. memang ini baik lagi nih, saya Ya. agak nyimpang tadi sedikit Siap, itu siap, sebagai selingan aja sedikit Bunda. Satu lagi nih Bunda, kira-kira Bunda Lilis melihat atau GOW dalam hal ini representasi sebagai GOW, sebagai ketua GOW, melihat pemilu serentak 2024 itu seperti apa? Apalagi melihat potret 2019 kemarin banyak yang ada berapa saudara kita penyelenggara pemilu itu meninggal dunia, ada yang sakit karena Karena kelelahan ya. kecapean. Nah, melihat 2024 seperti apa nih Bunda Lilis harapannya terhadap pemilu serentak 2024? Harapan kami sih semoga apa yang terjadi kemarin tidak terulang kembali ya. Ya. Berarti kan manajemen ya, pengaturan yang harus diinikan lagi. Ya. Terus juga harus diperhatikan berbagai segi. Pokoknya belajar dari pengalaman kemarin saja 2019. Jangan sampai terjadi lagi. Mungkin pastilah KPU juga sudah mempunyai kiat-kiat bagaimana nanti kedepannya di 2024 lebih bagus lagi ketimbang 2019. Iya iya. Nah, apalagi kemungkinan pemilu 2024 tuh pasti belum terlepas dari pandemi COVID-19. Betul. Nah, kira-kira mungkin tips apakah vaksin atau apa gitu yang kira-kira mungkin Iya. Bunda untuk sampaikan ke teman pemilih kita? Betul. Vaksin adalah memang itu kewajiban kita ya sebagai orang yang ingin sehat, ingin Iya. terjaga, memang semuanya harus ikut, harus melaksanakan program pemerintah ini. Apalagi nanti mungkin vaksin ketiga mungkin ketika pemilih itu sudah di ini ya, Sudah di dilakukan, booster ya? mungkin ada booster, gitu. Mudah-mudahan lah. Prokes tetap ketika masih pandemi, nanti kan 2024 mudah-mudahan sih sudah tidak terlalu ini ya, tapi tetap biar bagaimanapun karena memakai masker sudah menjadi kebiasaan sekarang itu, prokesnya tetap dilakukan, terus jaga jarak, mungkin ritmenya atau seperti apalah, mudah-mudahan nanti KPU mempunyai formula-formula yang Iya. yang lebih bagus lagi di masa masih pandemi mungkin Iya. ya, tapi yang jelas prokes itu haruslah. Oke. Syarat utama vaksin atau nanti dengan banyak hal memakai barcode kayak bahwa mereka sudah vaksin, bisa berbagai cara lah, Oke. formula-formula yang nanti memang disesuaikan dengan keadaan gitu. Oke. Nah, terakhir mungkin untuk vaksin ini bisa diceritakan nggak Bunda, GOW ini melakukan upaya untuk akselerasi percepatan Iya. vaksin ini apa saja sebenarnya yang dilakukan? Bunda? GOW Ceritakan memang saya. tidak mengadakan vaksin tersendiri ya, Oke. tidak khusus mengadakan, tapi GOW melalui organisasi-organisasi yang ada di dalamnya, mereka itu bergerak semua. Membantu di ranahnya atau di wilayahnya masing-masing. Ketika ada kegiatan vaksin, mereka otomatis tidak dengan instruksi juga karena mereka adalah penggiat sosial, penggiat organisasi. Jadi sudah ikut serta. Ada yang sebagai penerima, pokoknya mereka ikut aktif Oke. di desa masing-masing. Karena kan vaksin itu kemarin kan digalakan sampai ke desa-desa, ada yang sampai ketuk pintu segala. Kita Betul, ke ikut RT semua, RW bahkan ya, RT Bunda, RW, ya? betul. Kita semua ikut, masing-masing di organisasinya ikut. Walaupun memang atas nama organisasi masing-masing. Oke. Gitu. Tapi memang GOW menginstruksikan bahwa semua harus jadi leaders, harus jadi contoh untuk penggerak vaksin. Oke. Alhamdulillah sih sekarang kan semua sudah hampir, walaupun mungkin belum 100% ya, Ya, sudah ya. ada kenaikan. Ada peningkatan ya. Karena dengan keadaan yang sudah baik ini semua kan berangsur-angsur menjadi lebih baik. Iya. Baik ekonomi, terus sosial segala macamnya kan. Kalau kemarin kita merasakan bagaimana pandemi itu benar-benar Betul.
memukul semuanya semua semua sektor bidang betul, kehidupan ya, betul, betul, iya. sosial ekonomi, betul. Termasuk kegiatan-kegiatan kita juga terpending, Iya. banyak yang dilakukan secara online, jadi kan Iya. tidak gregetnya kurang lah gitu. Ya, benar. Satu lagi Bunda, ini ada juga sekarang vaksinasi anak-anak ya. Nah itu gimana itu? Mungkin ada keterlibatan organisasi Iya. di GOW. Iya, sama seperti vaksin dewasa kemarin, vaksin yang sekarang 6-11 tahun juga kita sudah melaksanakan, karena kan ada organisasi-organisasi yang tergabung seperti di IGRA, Oke. Himpaudi gitu ya, dan dari mulai usia 6 tahun sampai 11 tahun kita juga ikut bergerak semuanya, membantu walaupun bukan penyelenggara tapi ikut disampaikan kepada ibu-ibu yang mempunyai anak 6 sampai 11 tahun untuk segera ikut vaksinasi, dan semuanya hampir sudah mengikuti. Bun, ini sudah memberikan foto-fotonya gitu, foto-foto kegiatan mereka gitu. Iya. Ketika mengantarkan vaksin, ketika ikut jadi petugas membantu registrasi vaksin, terus ketika di sekolah mengadakan itu ikut mendata. Semua ikut berperan di kegiatan ini supaya kita benar-benar segera pulih lah gitu. Mencapai herd immunity Iya, gitu betul, ya, community herd gitu ya Bunda ya. Luar biasa ini. Dan memang kita mesti terus mengupdate ya Betul. berbagai macam informasi khusus soal COVID-19 ya Iya. gitu ya Bunda ya. Dan saya kira mungkin GOW juga pastinya adalah masyarakat yang well informed atau Iya. masyarakat yang informasinya selalu dapat terus gitu ya Bunda ya. Iya. Ya kita harus sekarang kan media banyak. Iya. Apalagi dengan semua Handphone misalnya. gitu. Kita tinggal searching aja Iya, gitu, kegiatan apa. Jadi dan Bunda juga aktif terus bersinergi dengan dinas instansi. Oke. Jadi semua dinas instansi itu baik untuk dinas kesehatan, dinas lingkungan hidup, dinas pendidikan, semua dinas-dinas yang bisa bersinergi kita ikut. Dari ikut kegiatan gabung mereka, iya. dengan aktivitas Dengan mereka aktivitas juga ya. mereka juga. Bersama-sama ya. Bersama-sama. Waduh, luar biasa ini Bunda Lilis nih, Ketua GOW Kabupaten Bogor yang menuturkan berbagai macam hal dan pengalamannya juga. Terima kasih nih Bunda Lilis Sama-sama. sudah memenuhi undangan kami dan sudah berbagi bersama teman pemilih di KPU Kabupaten Bogor. Siap. Mungkin nanti satu waktu kita juga akan mengikuti kegiatan yang mungkin Siap, mangga. diundang, misalnya KPU siap diundang oleh GOW Untuk memberikan edukasi tentang pemilihan. Betul sekali, apalagi ini pemilunya udah ketahuan nih Bunda. Mungkin sudah pasti tanggal 14 Februari 2024. Itu hari pencoblosan. 14 Februari 2024. Nah, kemungkinan dari situ jadi Terasa. kemudian dari situ kita mulai tahapan pemilu itu dari 1 Agustus 2022. Jadi tahun ini sudah mulai tahapan pemilu. Jadi ini mungkin bagian daripada informasi teman-teman. Betul. Saya kira mungkin itu Bunda Lilis, terima kasih. Siap. Nanti Sama-sama. juga Bunda jangan kapok, kita undang. Ya, siap. Kalau kita ada sosialisasi atau Iya. ada pendidikan Iya. pemilih Iya. begitu dari KPU-nya untuk melibatkan anggota-anggota GOW. Ya. Kami GOW selalu ingin bersinergis dengan Oke. siapapun karena Ya. ini untuk tujuannya bagaimana Kabupaten Bogor program-program visi misinya tercapai untuk menjadikan Kabupaten Bogor nyaman, aman dan berkeadaban. Gitu. Oke, luar biasa ini. Biar bisa terus kerjasama. Betul Bunda Lilis. Terima kasih Bunda Sama-sama, Lilis sama-sama. waktunya. Baik, teman pemilih, demikian obrolan kita dengan Ketua GOW Kabupaten Bogor, Ibu Hajah Lilis Hayatun Nafsiah. Jangan lupa subscribe, like dan komentar serta share, dan satu lagi nyalakan tombol loncengnya serta follow semua akun media sosial KPU Kabupaten Bogor di bawah ini. Nantikan episode podcast KPU Kabupaten Bogor lainnya di YouTube channel KPU Kabupaten Bogor. Akhir kata kami atas nama tim KPU Corner yang bertugas, saya Sudri Heri Setiawan pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam better.